Beberapa tahun lalu, handheld PC bukan produk yang dikenal luas. Sebenarnya sudah ada, tapi penggunanya sedikit dan pasarnya terbatas. Harganya pun mahal, penggunaannya ribet, dan ini bukan produk yang ditujukan untuk orang kebanyakan. Lalu Valve merilis sebuah perangkat bernama Steam Deck. Setelah itu, pasar mulai bergerak. Asus masuk dengan ROG Ally, Lenovo menyusul lewat Legion Go. Perusahaan besar yang sebelumnya tidak pernah serius di handheld PC, sekarang ikut merilis produk mereka sendiri. Di titik ini, muncul pertanyaan besar. Bagaimana Valve, perusahaan yang dikenal sebagai pemilik platform game digital, bisa membuat produsen PC besar mulai melirik pasar handheld PC? Jawabannya bukan sekedar spesifikasi atau performa, tapi soal bagaimana Valve mengubah cara orang memahami PC gaming dalam bentuk portable. Dan di video kali ini, kita akan membahas bagaimana perubahan itu terjadi. Sebelum Steam Deck muncul, handheld PC sebenarnya sudah ada, tapi bentuknya belum seperti yang kita kenal sekarang. Ada nama-nama seperti GPD, Ayaneo, dan One X Player. Mereka bukan perusahaan besar. Produknya sering muncul lewat crowdfunding atau dijual terbatas untuk komunitas tertentu. Target penggunanya jelas, bukan gamer umum, tapi early adopter. Soal harga, ini hambatan terbesar. Handheld PC dari brand seperti Ayaneo dan atau On X Player saat itu seringkali dijual di kisaran harga 800 hingga 1.200 US dollar atau sekitar 12 hingga 18 juta rupiah. Harga yang sangat mahal untuk sebuah perangkat yang performanya bahkan belum bisa menyamai laptop gaming kelas menengah di harga yang sama. Mengapa semahal itu? Karena mereka perusahaan kecil yang tidak punya ekosistem. Mereka harus mengambil untung besar dari penjualan hardware agar bisa bertahan hidup. Masalah lain adalah di baterai dan desain. Daya tahan singkat, bodinya besar dan berat, tombol dan ergonomi masih terasa seperti eksperimen. Tapi problem paling besar justru ada di software. Hampir semuanya memakai Windows standar, Windows yang sama seperti di laptop, dipaksa jalan di layar kecil dengan kontrol gamepad. Hasilnya bisa ditebak. Navigasi sulit, banyak setting harus diatur manual. Jadi sebelum Steam Deck, handheld PC itu bukan produk gagal. Ia ada dan punya penggemar, tapi belum pernah benar-benar menembus pasar luas. Belum ada satu perangkat yang membuat orang berpikir, oh, PC gaming portable ternyata bisa sesederhana ini. Valve mengumumkan Steam Deck pada tahun 2021, tapi pengirimannya baru dimulai tahun berikutnya, setelah beberapa penyusuaian produksi. Dari awal, jelas kalau Valve tidak sedang mencoba membuat PC kecil yang paling kuat. Fokusnya bukan di angka spesifikasi. Yang Valve lakukan justru mendefinisikan ulang apa itu handheld PC. Pertama, soal harga yang menghancurkan pasar. Steam Deck dirilis mulai dari 399 US dollar. Ini angka yang gila. Banyak analis menyebut Valve melakukan strategi loss leader. Mereka mungkin tidak ambil untung, atau bahkan rugi menjual hardware-nya. Tapi mereka tidak peduli. Karena Valve punya Steam Store. Mereka tahu, mereka akan balik modal saat pengguna membeli ribuan game di platform mereka. Sesuatu yang tidak dimiliki oleh perusahaan hardware murni. Kedua, soal fungsionalitas. Valve tidak hanya memberikan joystick, tapi juga dual trackpads. Ini detail kecil yang sangat krusial. Trackpad ini membuat game-game yang butuh navigasi mouse, seperti game strategi atau point and click, tetap bisa dimainkan dengan nyaman di perangkat portable. Ketiga, soal software. Valve belajar dari kegagalan Steam Machine di masa lalu. Mereka membangun Steam 3.0 berbasis Arch Linux, dan senjata rahasianya adalah Proton. Layer ini bekerja di balik layar, menerjemahkan game Windows agar berjalan mulus di Linux tanpa pengguna perlu tahu coding sedikit pun. Di titik ini, Valve tidak sedang menjual PC portable. Yang mereka tawarkan adalah cara baru memainkan game PC yang sudah dimiliki orang. Dan pendekatan ini terbukti menarik. Berdasarkan berbagai laporan dan estimasi industri, Steam Deck terjual dalam jumlah yang signifikan untuk ukuran kategori baru seperti handheld PC. Cukup besar untuk mengubah persepsi pasar. Setelah Steam Deck beredar di pasaran, dalam waktu relatif singkat, Steam Deck menjadi perangkat dengan volume paling besar di kategori handheld PC. Angkanya memang tidak pernah diumumkan secara resmi, tapi dari berbagai laporan pihak ketiga, satu kesimpulan sering muncul. Steam Deck memegang porsi terbesar di pasar ini. Ini penting, karena untuk pertama kalinya,
ada bukti bahwa handheld PC bisa dijual dalam skala yang masuk akal. Dampaknya tidak cuma terasa di konsumen, tapi juga ke industri, terutama ke sisi hardware. Steam Deck membuktikan bahwa EPU, hemat daya bisa dipakai untuk gaming serius di perangkat portable. Performa memang tidak setara desktop, tapi cukup untuk kebutuhan main game PC modern. Setelah itu, mulai muncul perangkat lain dengan pendekatan serupa, masih berbasis EPU, masih fokus ke efisiensi daya, tapi dengan target performa yang lebih tinggi. Sulit untuk mengatakan siapa meniru siapa secara langsung, tapi yang jelas, setelah Steam Deck, arah pengembangan handheld PC menjadi jauh lebih serius. Di titik ini, handheld PC tidak lagi dipandang sebagai proyek kecil atau hobi komunitas tertentu. Ia mulai dilihat sebagai kategori produk yang layak diperhitungkan. Salah satu perangkat yang paling cepat menarik perhatian setelah Steam Deck adalah Asus ROG Ally. Berbeda dengan Valve, Asus masuk dengan mentalitas PC Master Race. Mereka menyematkan chipset AMD Ryzen Z1 Extreme, EPU yang dirancang khusus untuk handheld dengan arsitektur Zen 4. Secara teori, Ally jauh lebih kencang dari Steam Deck. Layarnya sudah 1080p dengan refresh rate 120Hz, lebih tajam dibanding layar 180p milik Deck. Asus juga sadar bahwa navigasi Windows 11 di layar 7 inci adalah mimpi buruk. Itulah kenapa mereka membuat Armoury Crite SE, sebuah overlay yang mencoba membungkus Windows agar terasa seperti menu konsol. Namun, kebebasan Windows ini ibarat pedang bermata dua. Anda bisa install game dari Epic Games, Game Pass, hingga modifikasi file sistem secara bebas. Tapi di sisi lain, Anda tetap akan sering berhadapan dengan pop-up update Windows. Jadi ROG Ally menawarkan sesuatu yang berbeda, lebih dekat ke PC gaming tradisional, kuat, fleksibel, tapi menuntut perhatian lebih dari penggunanya. Di titik ini, terlihat jelas perbedaan arah. Valve memilih menyederhanakan pengalaman. Asus memilih memberikan kekuatan dan kebebasan penuh. Lenovo pun tak mau kalah dengan menghadirkan Legion Go. Perangkat ini adalah eksperimen form factor yang paling berani. Layarnya raksasa, 8,8 inci dengan resolusi QHD+. Tapi fitur paling uniknya adalah controller yang bisa dilepas. Dan Lenovo tidak hanya meniru Switch, controller kanan Legion Go bisa diubah menjadi FPS mode. Ada sensor optik di bagian bawahnya, sehingga Anda bisa memegang controller itu seperti sebuah mouse vertikal untuk membidik di game shooter. Ini membuktikan bahwa setelah Steam Deck sukses, vendor besar mulai berani bereksperimen dengan fitur-fitur fisik yang sebelumnya dianggap tidak mungkin ada di PC portable. Tapi ada konsekuensi yang sama seperti handheld Windows lainnya. Software masih Windows, jadi beberapa masalah UX tetap muncul. Manajemen daya juga jadi tantangan karena perangkat lebih besar dan layar lebih terang. Jadi pasar handheld PC mulai terlihat ramai. Banyak pilihan perangkat, tapi secara volume, kategori ini masih kecil. Artinya, meskipun perangkat terus hadir, pengalaman yang mulus seperti konsol masih terbatas di Steam Deck. Legion Go menunjukkan bahwa untuk tampil beda, vendor harus fokus ke desain dan interaksi. Di titik ini, perbedaan filosofi jadi sangat jelas. Valve memilih pendekatan yang sederhana. Mereka ingin mengurangi kompleksitas PC. Tujuannya agar orang bisa langsung main game, tanpa harus mikirin driver, launcher, atau setting rumit. Proton dan SteamOS adalah inti dari ide itu. Layer ini membuat game Windows bisa berjalan, tapi pengguna nggak perlu mengotak-atik apapun. Semua terasa mulus, konsisten, dan cukup nyaman untuk penggunaan handheld. Di sisi lain, handheld Windows seperti ROG Ally atau Legion Go punya filosofi berbeda. Bebas, semua akses tersedia, bisa install launcher lain, MOD, atau tweak apapun. Dengan pendekatan ini, UX tidak pernah terasa seperti konsol. Semua fitur lengkap, tapi kadang membingungkan di layar kecil. Jadi pertanyaannya, mana yang lebih PC? Tidak ada jawaban benar atau salah. Ini soal pilihan dan prioritas pengalaman pengguna. Setelah Steam Deck muncul, pasar handheld PC mulai berubah. Steam Deck menunjukkan bahwa handheld PC bisa menjadi kategori nyata. Asus dan Lenovo menunjukkan bahwa hardware masih bisa terus ditingkatkan. Yang menarik, bukan siapa paling unggul, tapi bagaimana setiap ideologi desain membawa pengalaman berbeda bagi pengguna. Dan sekarang, kalau harus pilih satu,
Kalian lebih suka yang mana? Pengalaman simple ala Steam Deck atau kebebasan penuh ala Windows Handlet?